Selamat pagi, nama saya Sisilia Ayuni Lestari dan teman saya Julia Eki Dwi Safitri. Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang yang pertama nilai wajar akuntansi, yang kedua pengantar analisis akuntansi, yang ketiga audit dan kualitas laba, yang keempat analisis common size dan analisis tren. Definisi nilai wajar. PSAK 68 memberikan definisi seragam pada nilai wajar untuk transaksi yang mengharuskan atau diperkenankan menggunakan pengukuran nilai wajar di PSAK lain. Berikut ini adalah perbandingan definisi nilai wajar antara PSAK 68 dan PSAK lainnya. PSAK sebelumnya, jumlah suatu aset dipertukarkan atau liabilitas atau diselesaikan antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan dalam suatu transaksi yang wajar. PSAK 68, harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pada tanggal pengukuran. Nilai wajar ini digunakan untuk mengukur satu-satu sekelompok aset, satu liabilitas, sekelompok liabilitas konsiderasi bersih dari satu atau lebih aset dikurangi satu atau lebih liabilitas terkait, satu segmen atau divisi dari sebuah entitas, satu lokasi atau wilayah dari suatu entitas, satu keseluruhan atau entitas. Aset dan liabilitas. Pengukuran nilai wajar adalah untuk aset atau liabilitas. Ketika mengukur nilai wajar, entitas memperhitungkan karakteristik aset atau liabilitas jika pelaku pasar akan memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran. Karakteristik tersebut misalnya kondisi dan lokasi aset dan pembatasan jika ada atas penjualan atau penggunaan aset. Transaksi. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa aset atau liabilitas dipertukarkan dalam satu transaksi tertaur antara pelaku pasar untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas pada tanggal pengukuran berdasarkan kondisi pasar saat ini. Pelaku pasar. Dalam PSAK 68 mengukur fair value atau nilai wajar. Entitas menggunakan asumsi bahwa pelaku pasar yang menentukan harga aset atau liabilitas berdasarkan kepentingan ekonomi terbaiknya, memenuhi karakteristik seperti independent atau not related parties, knowledgeable, able to enter into transaction, and willing to enter. Harga. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur di pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran berdasarkan kondisi pasar saat ini, yaitu harga keluaran, terlepas apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian. Metode pengukuran nilai wajar atau fair value. Terdapat 3 pendekatan, yaitu pendekatan pasar atau market approach, yang kedua pendekatan biaya atau cost approach, yang ketiga pendekatan penghasilan atau income approach. Pengantar analisis akuntansi. Analisa laporan keuangan adalah kegiatan menganalisa laporan keuangan yang lahir dari satu konsep dan sistem akuntansi keuangan. Dengan memahami sifat dan konsep akuntansi keuangan, maka akan lebih mengenal sifat dan konsep laporan keuangan sehingga dapat menjaga kemungkinan salah satu tafsir terhadap informasi yang diberikan melalui laporan keuangan sehingga kesimpulan yang disampaikan akan lebih akurat. Tujuan analisis laporan keuangan. Yang pertama, menilai kinerja manajemen pada tahun berjalan. Yang kedua, mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Yang ketiga, mengetahui kelemahan dan kelebihan apa saja yang dimiliki perusahaan. Yang keempat, mengetahui langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depannya yang berkaitan dengan posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Metode analisis laporan keuangan.
Yang pertama metode komparatif, yang kedua metode analisis, yang ketiga metode concise financial statement, yang keempat metode index time series. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Juliaki Dwi Safitri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya pada slide ke-12. Analisis rasio laporan keuangan perusahaan itu dibagi menjadi dua. Ada rasio likuiditas dan ada rasio profitabilitas dan rentabilitas. Pada rasio likuiditas, yang pertama ada current ratio. Current ratio itu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Berikut perhitungannya. Current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Yang kedua ada cash ratio. Cash ratio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan kas yang tersedia dan berikut surat berharga atau efek jangka pendek. Berikut perhitungannya. Cash ratio sama dengan kas ditambah efek dibagi hutang lancar dikali 100%. Lalu yang ketiga ada quick ratio and acid test ratio, yaitu rasio yang untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang lebih liquid. Berikut perhitungannya. Kas ditambah efek ditambah piutang dibagi hutang lancar dikali 100%. Lalu untuk rasio yang kedua yaitu rasio profitabilitas dan rentabilitas. Yang pertama ada gross profit margin, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba kotor. Dan berikut perhitungannya. Gross profit margin sama dengan penjualan neto dikurang harga pokok penjualan dibagi penjualan neto dikali 100%. Lalu yang kedua ada operating income ratio, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba operasi sebelum bunga dan pajak dari penjualan. Berikut perhitungannya. Operating income ratio sama dengan penjualan neto dikurang harga pokok penjualan dikurang biaya administrasi dan umum dibagi penjualan neto dikali 100%. Lalu yang ketiga ada net profit margin, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih dari penjualan. Berikut rumus perhitungannya. Net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan neto dikali 100%. Lalu yang keempat ada earning power of total investment, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang dimiliki yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi investor dan pemegang saham. Berikut perhitungannya. Earning power of total investment sama dengan EBIT dibagi jumlah aktiva dikali 100%. Lalu yang kelima ada rate of return investment atau ROI, rasio untuk mengukur kemampuan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan pendapatan bersih. Berikut perhitungannya. ROI sama dengan earning after tax dibagi jumlah aktiva dikali 100%. Lalu ada return on equity atau ROE, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan equity untuk menghasilkan pendapatan bersih. Lalu kemudian ada manfaat analisis laporan keuangan bagi perusahaan. Bisa dilihat ada 5 poin. Pada poin pertama, untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan apa yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini. Lalu yang keempat, untuk melakukan penelitian kinerja manajemen ke depan, apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil. Lalu yang kelima, digunakan sebagai perbandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang telah mereka capai. Lalu berikutnya ada audit dan kualitas laba. Kualitas laba merupakan indikator dari kualitas informasi keuangan. Kualitas informasi keuangan yang tinggi berasal dari tingginya kualitas pelaporan keuangan. Selama ini tidak ada ukuran yang pasti atau tepat untuk mengukur seberapa besar kualitas laba dari suatu laporan keuangan. Yang ada hanya merupakan pendekatan yang digunakan untuk memproksi kualitas laba tersebut. Oleh karena itu, ukuran laba yang digunakan oleh
oleh peneliti yang satu bisa berbeda dengan yang lain. Berikutnya ada analisis common size dan analisis trend. Analisis common size adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara perbandingan antara satu elemen tertentu sebagai komponen dari elemen yang lain pada laporan keuangan yang sama. Tujuan analisis common size. Di sini tujuannya dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada komposisi dan proporsi investasi pada setiap jenis aktiva. Lalu yang kedua ada struktur modal dan pendanaan. Dan yang ketiga ada distribusi hasil penjualan pada biaya dan laba. Analisis common size itu informasi hasil analisis bermanfaat untuk menilai tepat tidaknya kebijakan yang diambil oleh perusahaan di masa lalu, serta kemungkinan pengaruhnya terhadap posisi dan kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Lalu yang kedua ada analisis tren. Analisis tren atau tendensi posisi merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan perubahan naik atau mengalami penurunan. Teknik analisis ini biasanya digunakan untuk menganalisis laporan keuangan yang meliputi minimal 3 periode atau lebih. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan perusahaan melalui tentang perjalanan waktu yang sudah lalu dan memprediksi situasi masa ke depan yang akan datang. Lalu di sini perhitungan tren dapat ditunjukkan dalam bentuk persentase dan indeks. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi.